King Qiu. Mendengar nama itu, 5 Raja Iblis besar termasuk Raja Iblis Liger dan Harimau tidak dapat menahan keterkejutannya. Apakah Anda klan King Qiu di garis rubah peri berekor 9 kerajaan dalam keluarga rubah? Ini jelas merupakan ras monster teratas. Tidak heran pihak lain akan memberi mereka penindasan yang begitu kuat, dan tidak heran jika pasukan klan monster mereka akan ditundukkan oleh pihak lain. King Qiu Zi terkekeh, bersenandung, dan di belakangnya, 9 ekor rubah peri bangkit, dan segera atmosfer iblis yang luas meresap. Kalian sudah melihat senior rubah peri berekor 9 saya, kenapa 5 ras monster besar Anda belum datang untuk memberi hormat? Kata Su Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping King Qiu Zi, dan berkata dengan bangga. Itu adalah rubah peri berekor 9 lainnya. Dari klan Su, gumam 5 Master Iblis bahkan lebih terkejut. King Qiu Zi, pihak lain seharusnya tidak jahat. Kata Qin Chen mengerutkan kening dan melangkah maju. 5 Master Iblis memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun Qin Chen telah menerobos, tujuan perjalanannya adalah untuk menjelajahi makam pedang, bukan untuk menyatukan pegunungan Tiandang, dan perselisihan yang tidak perlu tentu saja tidak diinginkannya. Ya Tuan, kata King Qiu Zi melengkungkan bibirnya, mengatakan sesuatu dengan hormat, dan melangkah mundur. Mendengar itu, para iblis ini berpikir, senior rubah peri berekor 9 itu benar-benar memanggil tuan muda pada ras manusia ini. Lalu bagaimana asal-usul manusia itu? Raja Iblis Singa dan Harimau menatap Qin Chen dalam-dalam, dan kali ini, ia terkejut lagi. Aura di tubuh Qin Chen sangat biasa, seolah-olah hanya di tahap selanjutnya dari alam Saint Master, tetapi untuk beberapa alasan, itu memberikannya kejutan yang kuat. Artinya, seolah-olah pihak lain bisa mengancamnya. Tampaknya ketiganya juga tertarik dengan perubahan abnormal di makam pedang. Meskipun kuburan pedang adalah tempat terlarang bagi umat manusia, itu adalah harta karun dunia. Semua orang tahu bahwa saya tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan saya tidak memiliki permusuhan dalam beberapa hari terakhir. Kami juga tidak ingin berselisih denganmu, kata Master Iblis Singa Harimau berkata dengan suara yang dalam. 5 sekte iblis saya tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara ras manusia Anda. Anda membantu sekte Dao kuno melawan faksi Tianyuan dan kekuatan lainnya. Saya tidak ingin terlibat. 5 sekte iblis saya hanya ingin berada di surga, dan bertahan di pegunungan Dangshan ini. Adapun hal-hal lain, 5 sekte iblis kami tidak akan peduli. Namun, karena kita telah bertemu, Raja Iblis ini masih harus mengatakan, saya harap Anda tidak akan menjarah kekuatan klan Iblis di bawah 5 sekte Iblis kami di masa depan, jika tidak, ini mungkin akan menimbulkan masalah. Tentu saja, saya harus mengingatkan Anda, bahwa di belakang sekte Tianyuan dan sekte Bayangan Darah di Pegunungan Tiandang, ada dukungan dari kekuatan tertinggi ras manusia Realm Surga Selatan. Sekolah Tao kuno telah ada selama bertahun-tahun, dan Anda telah terlibat di dalamnya dengan gegabah. Saya harap Anda memiliki lebih banyak keberuntungan, jadi kami hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Kata-kata Master Iblis Liger jatuh, dan 5 Master Iblis yang tersisa pergi seketika. King Qiu Zi terbang dan berkata dengan ragu, Tuan, kelima Master Iblis ini sangat canggung. Bukankah Anda mengatakan bahwa 5 sekte iblis adalah kekuatan teratas di pegunungan Tiandang? Itu benar-benar memalukan ras monster kami. Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya berkedip dan berkata, 5 sekte monster besar tidak canggung, tetapi menyembunyikan kekuatan mereka. Tidak heran jika pihak lain bisa duduk di pegunungan Tiandang selama bertahun-tahun dan menjadi kekuatan teratas di pegunungan Tiandang. Mereka sangat pintar. Mereka seharusnya tahu bahwa sekte Tianyuan didukung oleh keluarga Zhuge dan kekuatan lain, jadi mereka sangat rendah hati selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, alam surga selatan adalah wilayah ras manusia kita. Jika kita benar-benar ingin menyatukan pegunungan Tiandang, apakah menurut Anda keluarga Zhuge, keluarga Kingsu, dan keluarga top lainnya akan setuju?
Saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembus Yang Mulia Iblis setengah langkah. Kata Qin Chen. Di lain sisi, dalam kehampaan yang tak berujung, Master dari 5 Sekte Iblis Utama dengan cepat menjarah ke kedalaman kuburan pedang. Kakak, mengapa kamu tidak melakukannya sebelumnya? Aura pada rubah peri berekor 9 Kinkyu itu tidak kuat, kamu seharusnya sedikit lebih buruk daripadanya. Ucap Jiao Mukui bertanya dengan bingung di antara 5 master monster besar. Itu benar, kakak, keluarga rubah peri berekor 9 ini memiliki darah keluarga kerajaan. Jika aku bisa menelan kekuatannya, itu akan sangat bermanfaat untuk perbaikan rantaiku. Terlebih lagi, orang-orang ini merajalela di pegunungan Tiandang untuk menaklukkan pasukan iblis di bawah komando kita. Tanpa memberi mereka sedikit warna, bagaimana 5 sekte iblis utama kita mendapatkan pijakan di pegunungan Tiandang di masa depan? Ucap Raja Gajah Biru dan Jin Wen Suepeng juga berkata. Raja Iblis Liger berkata dengan suara yang dalam, keluarga kekaisaran peri rubah berekor 9 ini memiliki kekuatan setengah langkah yang mulia, dan ada nafas zaman kuno, meskipun basis kultivasinya tampaknya lebih lemah dari milikku, tapi klan rubah peri berekor 9 yang mungkin yang mulia setengah langkah, apakah Anda yakin kita bisa memenangkannya? Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah anak muda itu. Aku tidak bisa melihat kultivasinya. Kata Raja Serigala bermata perak, dan Master Iblis lainnya semuanya terkejut, kakak tertua mereka tidak bisa melihat kultivasi pemuda itu. Pemuda itu, bukankah itu hanya ranah almarhum Guru Suci? Jiao Mukui mengerutkan kening. Raja Iblis Liger menggelengkan kepalanya, aura di tubuhnya memang berada di ranah almarhum Guru Suci, tetapi kekuatan aslinya tidak dapat dilihat sama sekali. Saya merasa bahwa kekuatan anak ini tidak sesederhana yang saya lihat di permukaan. Selain itu, putra ini sebenarnya mendukung Sekte Dao kuno melawan Sekte Tianyuan. Saya menduga bahwa putra ini mungkin tidak sepenuhnya menyadari kekuatan di balik Sekte Tianyuan, tetapi dia berani melakukannya. Pasti ada tujuan lain. Saat ini, kita lebih baik tidak memiliki musuh tambahan. Master Iblis Singa Harimau memandang Raja Serigala Mata Perak dan yang lainnya. Saat itu, selusin saudara kita bergegas ke alam surga selatan, dengan tujuan membunuh, mereka kembali ke alam iblis. Pada awalnya, kami juga ingin mendirikan sekte abadi di alam surga selatan ini. Anda juga telah melihat, bagaimana beruang hitam dan buaya raksasa itu mati. Ini adalah wilayah umat manusia. Jika perjalanan ke makam pedang ini berhasil, ketika saya siap untuk menerobos ranah yang mulia, saya tidak perlu takut pada siapapun. Ucap Raja Iblis Liger berkata dengan suara yang dalam. Kakak masih bijaksana. Raja Serigala bermata perak berkata dengan sungguh-sungguh. 5 Master Iblis mendesak kekuatan mereka dan dengan cepat pergi jauh ke dalam kuburan pedang. Makam pedang itu luas, tak terbatas, dan sangat luas, jauh melampaui apa yang bisa dilihat dunia luar. Seiring waktu berlalu, ketiga Qin Chen terus memasuki jauh ke dalam kuburan pedang. Setelah berjalan sekitar 7 atau 8 mil, tiba-tiba, puluhan lampu ajaib tiba-tiba mengalir ke Qin Chen. Dia mencabut pedang iblis hijau, niat pedang abadi dan kehancuran membuat cahaya sihir yang merobek tidak bisa berkumpul. Namun, bayangan ajaib ini masih berjuang, dan samar-samar ingin berkonsolidasi kembali. Arus udara hitam di depan Qin Chen berkumpul untuk membentuk Raja Iblis berkepala 3. Raja Iblis ini kekar dan penuh energi jahat. Jari-jarinya sangat ramping, dan telapak tangannya seperti elang. Cakarnya sangat tajam. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa tubuh lawan samar-samar dipenuhi niat pedang. Raja Bayangan Iblis berkepala 3 bergegas menuju Qin Chen dan ketiganya dari 3 arah, lengan kanannya dengan cepat mengayun ke bawah, mengeluarkan aura pedang cahaya ajaib yang menakutkan, dan pergi menuju Qin Chen. Pedang iblis hijau terangkat, Qin Chen memblokir serangan mendadak Raja Iblis. Yu Qianzu dan King Qiu Zi juga bergoyang, menahan serangan satu sama lain.
Tapi hal yang menakutkan tentang Raja Bayangan Iblis adalah dia bisa mengubah tubuhnya sesuka hati. Setelah jari-jari Raja Bayangan Iblis dilonggarkan, itu meregang lagi, seperti benang hitam tipis, melilit ke 3 Qin Chen. Qin Chen tidak berani mengabaikan, niat pedang abadi ditampilkan, garis tipis hitam semuanya disegel dalam kehampaan yang dipadatkan oleh kekuatan ruang, dan kemudian hancur berkeping-keping. 9 tiang air. Di sisi lain, Yu Qiansu menyadari bahwa niat pedangnya tidak membahayakan lawan, jadi dia mendesak air 9 tiang teratas, menggelegar, dan cahaya air yang mengerikan menghantam lawan. Air 9 kutub adalah harta surga dan bumi. Adapun King Qiuzi, sosoknya menggeliat. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan tidak mudah menghadapi bahaya. Tapi Qin Chen seperti cahaya pedang, terbang dekat ke tanah, dan setelah menghancurkan serangan lawan, sebuah pedang dibanting. Pedang iblis hijau Qin Chen meledakkan tubuh tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya terlebih dahulu, dan semburan kekuatan langsung merobek banyak tentakel Raja Bayangan Iblis. Tetapi lebih banyak tentakel hitam berkumpul dan menyapu. Qin Chen telah menemukan dalam pertempuran sebelumnya bahwa banyak dari serangannya tidak terlalu menekan bayangan iblis, seperti racun, api langit dan kekuatan lainnya, dan bahkan efek pohon iblis 10.000 dunia tidak terlalu baik. Namun, kekuatan gunturnya sendiri memiliki keunggulan alami dibandingkan Raja Bayangan Iblis. Itu bisa menghapus kekuatan di dalamnya. Setelah kekuatan guntur Qin Chen terkonsentrasi, energi iblis di tubuh lawan akan cepat runtuh, yang dapat digambarkan sebagai pembunuh besar. Selain itu, Qin Chen menguasai aturan kematian. Setelah tubuh lawan runtuh, mustahil untuk mengkonsolidasikan kembali keinginan lawan. Qin Chen membunuh Demon Shadow King, mengguncang sosoknya, dan menembak lagi untuk membantu Yu Qiansu dan King Qiuzi. Petir yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Hanya dalam beberapa saat, kedua Raja Bayangan Iblis juga dipenggal oleh Qin Chen, dan tidak mungkin bagi Qin Chen untuk memecahkan lawannya dengan mudah jika lawannya adalah Iblis Sun setengah langkah. Ketika Raja Iblis berkepala 3 mati, 3 spar hitam jatuh ke tanah. Apa ini? Kata Qin Chen mengulurkan tangannya untuk menghisap, dan menghisap spar hitam itu ke tangannya. Mungkinkah ini adalah kristal ajaib yang kacau yang terkondensasi di Raja Bayangan Iblis? Fikir Qin Chen telah melihat beberapa catatan samar dari Dao Zong kuno. Kristal sihir hitam mengandung kekuatan khusus, yang tampaknya merupakan kristalisasi niat pedang yang dikombinasikan dengan energi iblis. Itu dibiarkan oleh Raja Bayangan ajaib ini. Bayangan sihir biasa tidak bisa memadat. Hanya tubuh Raja Bayangan ajaib yang bisa dibiarkan. Kristal ajaib yang kacau ini, di dalam tubuh Raja Iblis, tidak ada entitas, dan dapat dibubarkan dan dipadatkan kapan saja seperti Raja Iblis. Tetapi ketika Raja Iblis mati, kristal iblis kekacauan tidak dapat dibubarkan dan menjadi kesatuan. Kristal iblis yang kacau ini pernah diperoleh oleh master dari gundukan pedang, tetapi dikabarkan bahwa kristal iblis yang kacau ini mengandung makna kekacauan yang mencengangkan, dan bahkan niat pedang yang kacau balau yang mengerikan. Ini adalah bahan berkualitas tinggi. Dikabarkan bahwa menempa prajurit suci dapat membuat prajurit suci memiliki sifat jahat khusus dan menyebabkan kejutan yang kuat bagi musuh, tetapi tidak dapat langsung diserap oleh para prajurit. Master Suci Puncak yang pernah memiliki cara sihir perbaikan rantai menyerap kekuatan dalam kristal iblis yang kacau ini, dan terkikis oleh kehendak kacau di dalamnya, dan langsung berubah menjadi orang gila, berubah menjadi jenis iblis yang berbeda, dan meledak di tempat dan mati, sangat berbahaya dan sombong. Belakangan, bahkan jika seorang master mendapatkan kristal ajaib yang kacau ini, dia tidak berani menelan kekuatan di dalamnya. Tapi mata Qin Chen cerah saat ini. Chaotic Demon Crystal, benda ini harus dibentuk oleh kekuatan seluruh tubuh Raja Iblis, yang mengandung kekuatan paling orisinal di tubuh bayangan iblis. Jika saya dapat menyerapnya, mungkin saya dapat memahami komposisi sebenarnya dari bayangan iblis ini.
Kata Qin Chen sedang bermeditasi di dalam hatinya. Kalian berdua hati-hati dan lindungi hukum untukku. Saya akan memurnikan kristal ajaib yang kacau ini dan melihat kekuatan di dalamnya. Qin Chen berkata kepada Yu Qianzu dan Qing Qiuziyi, yang segera menyebabkan mereka berdua ketakutan, tetapi mereka juga tahu bahwa sulit untuk mengubah keputusan Qin Chen, jadi mereka berhenti berbicara, hanya melihat sekeliling dengan waspada. Segera, Qin Chen menemukan tempat yang tampaknya aman di dekatnya dan mulai memperbaiki kristal ajaib yang kacau. Tiba-tiba, kehendak kacau yang mengerikan dan cahaya ajaib akan menyerbu tubuh Qin Chen dengan niat pedang pada saat yang sama. Kekuatan ini menyerbu tubuh Qin Chen, dan dengan cepat menyerbu pikiran Qin Chen. Qin Chen terkikis. Seni menambal langit. Gumam Qin Chen menurunkan hatinya, diam-diam terkejut, dan segera mendesak teknik perbaikan langit. Seni menambal langit beredar dan menganalisis asal mula kekuatan kacau ini. Tiba-tiba, buku asal-usul di tubuh Qin Chen melonjak, dan bab peradaban gelap muncul, dan kekuatan gelap mengembun dari kekuatan kacau itu. Ini adalah kekuatan kegelapan, kata Qin Chen terkejut. Dia akhirnya mengerti bahwa kekuatan yang terkandung dalam bayangan iblis ini sebenarnya mengandung kekuatan kegelapan. Tidak mengherankan jika dia tidak dapat ditekan oleh pohon iblis dari 10.000 alam, tetapi ditekan oleh kekuatan gunturnya sendiri. Namun, kekuatan kegelapan ini tampaknya telah mengalami perubahan tertentu di bawah perubahan ratusan juta tahun. Jika tidak, Qin Chen tidak mungkin gagal melihatnya. Pada saat ini, buku asal dalam tubuh Qin Chen dengan cepat menyapu, dengan cepat menyempurnakan niat pedang yang kacau, energi jahat, dan kekuatan kegelapan yang bermutasi, dikombinasikan dengan teknik penambalan langit, ke dalam tubuh Qin Chen. Selain itu, darah bergemuruh di tubuh Qin Chen membersihkan bagian paling jahat dari kekuatan gelap ini, hanya menyisakan tempat paling murni. Tubuh Qin Chen, bahkan di bawah kekuatan ini, menjadi semakin mendominasi, seolah-olah telah menerima semacam suplemen. Kristal ajaib yang kacau ini sebenarnya memiliki efek meningkatkan tubuh fisik saya, dan itu telah memberinya beberapa peningkatan pada tubuh kuno. Selama saya mendapatkan puluhan kristal ajaib yang kacau, itu bahkan dapat secara langsung meningkatkan kekuatan tubuh fisik saya ke tingkat yang lebih kuat. Kata Qin Chen terkejut. Semakin tinggi tubuh kunonya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Kristal ajaib yang kacau dapat meningkatkan 1% dari kekuatan tubuh kuno Qin Chen yang telah mandek, membuat Qin Chen sangat terkejut. Qin Chen terus menganalisisnya dengan hati-hati, dan baru kemudian menemukan bahwa yang benar-benar berperan adalah kekuatan kegelapan yang bermutasi. Tubuh Qin Chen telah menerima asupan berbagai kekuatan, tetapi tidak pernah diisi oleh kekuatan kegelapan. Jadi, apakah aku menggunakan kekuatan kegelapan untuk memperbaiki diri? Kata Qin Chen mengerutkan kening. Jika demikian, dia lebih suka tidak menggunakan kekuatan kegelapan untuk memperbaiki tubuh fisiknya. Dibandingkan dengan tubuh fisik alaminya, Qin Chen tidak ingin kekuatan kegelapan di tubuhnya menghancurkan alam surga. Kata Qin Chen memutar dao surgawi, asalnya mengalir, dan lingkungan seperti dao surgawi kecil telah terbentuk di tubuhnya, dan dia merasa lega. Kekuatan dao surgawi di tubuhnya tidak menolak kekuatan ini. Tampaknya kekuatan gelap ini hadir. Setelah mutasi, ia tidak lagi memusuhi surga. Hanya saja ada beberapa penolakan di antara keduanya. Selama itu tidak bermusuhan, maka tidak ada masalah. Ucap Qin Chen sangat bersemangat. Qin Chen segera menyerap sisa 2 kristal ajaib yang kacau ke dalam tubuhnya, dan benar saja, kekuatan kegelapan yang aneh menyebabkan kekuatan fisiknya sedikit meningkat lagi. Dia mengambil napas, berdiri dengan senyum di wajahnya. Sudahlah, lanjutkan mencari Chaos Demon Crystal, coba keberuntunganmu, dan lihat apakah kamu bisa bertemu dengan Raja Iblis lainnya. Kata Qin Chen. Sekarang dia akhirnya menemukan jalan. Qin Chen secara alami sangat gembira. Ketiga Qin Chen terus bergerak maju. Kemudian, ketika Qin Chen menemukan beberapa Demon Shadow Kings,
yang dipenggal oleh Qin Chen dan memperoleh beberapa Chaos Demon Crystals. Sangat disayangkan bahwa hal-hal seperti kristal iblis kekacauan terlalu langka, dan hanya beberapa raja bayangan iblis teratas yang dapat memadatkannya. Tidak ada pada bayangan iblis biasa sama sekali, dan sulit untuk mendapatkannya dalam jumlah besar. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah ada beberapa raja iblis di pegunungan ini. Ngarai ini aneh. Mengapa begitu banyak Shadow King bisa lahir di sini? Katanya menyingkirkan kristal ajaib yang kacau di Raja Iblis Alien ini, dia mengerutkan kening. Kristal iblis yang kacau sering lahir dalam keadaan yang sangat khusus. Itu pasti setingkat Raja Iblis, tapi Raja Iblis di Ngarai ini bukankah itu terlalu berlebihan? Ngarai ini cukup aneh. Menggabungkan dengan niat pedang menakutkan yang dirasakan Qin Chen dari dinding batu ini sebelumnya, Qin Chen sampai pada kesimpulan bahwa harus ada sesuatu yang istimewa di pegunungan ini yang mempengaruhi lingkungan di sini. Tuan, kita mungkin mencari di tempat yang salah. Raja Iblis Liger dan yang lainnya tidak melewati tempat ini, jika tidak, mereka juga akan terjebak oleh garis surga ini. Kata King Qiuzi. Qin Chen mengangguk. Dia sudah mengetahui ini. Namun, Qin Chen yakin bahwa master dari 5 sekte setan besar juga melewati daerah ini. Tetapi mereka tidak memasuki garis pegunungan di langit, dan mengambil jalan lain. Terlihat bahwa mereka harus mengetahui beberapa keadaan di sini. Kalau tidak, tidak akan sengaja dilewati. Semuanya, hati-hati. Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Saat mereka semakin dalam, aura pedang di dinding batu menjadi semakin menakutkan. Tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya, pupil matanya tiba-tiba memadat. Yu Qiansu juga berseru. King Qiuzi juga mengangkat kepalanya. Pada saat ini, mereka telah sampai di ujung garis langit ini. Apa yang mereka lihat di depan mereka adalah pedang patah yang membentang di langit. Pedang patah ini sebenarnya berukuran ratusan meter, berdiri di antara langit dan bumi, itu setengah patah. Pedang raksasa itu menembus jauh ke dasar pegunungan ini, megah dan sederhana. Saat ini, di atas pedang yang patah, masih ada aura yang ganas, seolah belum dihancurkan bahkan setelah ratusan juta tahun. Itu adalah harta yang mulia, kata King Qiuzi menghirup udara, dan Qin Chen serta Yu Qiansu juga terkejut. Ada pedang yang patah di sini, dan dari pedang yang patah itu, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan orang bijak yang kuat. Pedang yang patah ini, itu pasti harta yang mulia Zun di zaman kuno saat itu. Kalau tidak, itu tidak akan disimpan di sini selama ratusan juta tahun, memancarkan energi yang begitu dahsyat dan mengerikan. Aku mengerti. Ngarai di langit ini seharusnya terbelah oleh pedang yang patah ini, King Qiuzi tiba-tiba berkata. Qin Chen dan Yu Qiansu juga mengangguk, ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka bisa melihat bahwa posisi pedang yang patah tepat di seberang garis langit ini. Sangat mungkin bahwa orang kuatlah yang memiliki pedang patah ini. Satu pedang ditebang, membelah dunia dan membentuk pemandangan langit satu garis yang begitu menakutkan juga menjelaskan mengapa ada niat pedang yang begitu menakutkan di dinding batu garis langit ini.